Anies, mohon izin kiranya berkenan untuk dapat menyapa terlebih dahulu rekan-rekan petani pada kesempatan kali ini, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa kembali ke Lampung dan kali ini sampai ke Lampung Timur. Alhamdulillah. Ini semua tani ya, di sini ya? Ya, semua tani ya. Alhamdulillah. Jadi saya tiba tadi pagi, hadir dulu di haul tadi, sampai tempatnya. Bapak topi kuning duduk, Pak. Ibu Nuni, mana Bu Nuni di sini? Ah, ini Bu Nuni. Pak, duduk, Pak. Saya dampingi oleh Pak Herman. Ada kamera, Pak. Mufti, Pak Mufti, Ketua PKS. Kemudian dari Jakarta saya didampingi oleh Pak Azrul, Pak Azrul. Nah, ini Pak Azrul. Ini Pak Azrul. Ini salah satu pimpinan di Timnas. Kemudian Pak Leon. Bapak Ibu pernah pakai Tokopedia? Tahu? Nah, itu yang bikin Tokopedia. Dapat ternak juga di sini. Kemudian di belakang sana itu ada Pak Suryo, Pak Henry, ini semua dari Jakarta. Pak, duduk, Pak, yang depan, Pak. Saya datang ke sini ingin menyampaikan kami dapat amanat. Amanatnya untuk apa? Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Nah, perubahan itu ditentukannya tanggal 14 Februari. Apakah kita mau meneruskan atau mau perubahan? Nah, itu tanggal 14 Februari itu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 14. Nah, jadi persis 1 bulan dari sekarang. Nah, kita ingin melakukan perubahan dan perubahan yang kita ingin lakukan, oh ya sudah tertulis di sini. Nah, misalnya ini, apa di sini? Khawatir kena puso, insya Allah petaninya dibantu. Terus khawatir susah air, insya Allah irigasi dibangun. Katanya pupuk gampang ya di sini. Susah ya? Susah apa gampang? Susah. Nah, perlunya apa? Perubahan. Nah, jadi siang ini kami ingin dengar langsung dari para petani. Jadi ini kesempatan Bapak-Bapak, Ibu menceritakan yang insya Allah nanti akan menjadikan bahan untuk kita melakukan perubahan. Siap ya? Nah, monggo yang mau silakan. Oke. Mohon izin silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk kesempatan kali ini. MC-nya bantu. Oke, mohon izin Pak. Ya. Pilih. Oke, siap. Saya pada kesempatan kali ini untuk membantu memilih untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya, silakan. Tunjuk tangannya, silakan. Tunjuk tangannya. Oke, boleh Bapak yang pakai kaos putih, silakan Pak. Boleh maju ke depan, silakan. Boleh di situ saja cukup. Di atas panggung. Oke, baik. Silakan. Ya. Silakan. Pak, yang depan duduk, Pak. Topi merah. Sebelumnya terima kasih Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idian Sadar. Saya Ujang panggilannya. Saya tinggal di Desa Sidoarjo di kawasan register 38. Ini langsung saja Mas Anies, karena waktunya sedikit. Kita saat ini ada di kawasan register 38 Mas Anies, kawasan hutan lindung yang sudah dibuka oleh orang tua kami, kakek nenek kami lebih dari 55 tahun yang lalu. Kami itu selalu
selalu dibayangi rasa ketakutan. Karena apa? Ketika kami nebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditangkap polisi. Hari ini masih ada warga kami, ada 4 orang yang masih di dalam penjara karena dia jadi kuli kayu bakar. Bang, ada kamera bang. Dan saat ini ada kebijakan baru, kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejar-kejar sama petugas Opal, ada di sini. Nah, penyelesaian masalah kawasan hutan register Gunung Barak ini tentu membutuhkan komitmen kita semua, termasuk masyarakat dan pemerintah. Bang, di belakang aja belakang. Jika nanti Mas Anies jadi presiden, apa yang bisa kami tahu dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. Yang jelas Gini aja Mas Ujang, jangan tanya apa yang mau dikerjakan, bilang aja apa yang minta dikerjakan. siap. Karena yang jelas kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditangkap sama polisi. Kami tidak mau lagi dipersulit karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi kami dipersulit untuk mendapatkan fasilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di Lampung Timur, negara kita masih punya hutang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lalu. Itu pernah terjadi di Lampung Timur, kasus Tarangsari. Sampai hari ini belum selesai. Bagaimana komitmen Mas Anies apabila nanti Mas Anies diberi amanat untuk menjadi presiden? Terima kasih. Dulu Gus Dur pernah ke sini, ceramah di sini. Setelah itu 3 bulan jadi presiden. Mudah-mudahan Mas Anies setelah ini jadi presiden. Oke, terima kasih Pak Ujang. Boleh kembali. Terima kasih. Bang, ada kamera bang. Baik, terima kasih Pak Ujang. Sekarang kasih kesempatan yang lain. Monggo. Sekaligus ya nanti saya komentarinya sekaligus semuanya ya. Oke, baik selanjutnya kalau tadi yang di sebelah kiri, sekarang saya mau ke yang sebelah kanan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, yang ini yang Bapak baju abu-abu silakan Pak, boleh naik Pak, silakan. Baik, mohon izin Bapak tetap kondusif dan secara bergantian ya Pak ya. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nagari dari Marga 3 Lampung Timur. Jadi ingin menyampaikan salah satu kebutuhan petani Pak, yang sangat mendasar adalah pupuk. Di sini saya lihat ada tulisan stok terjamin, belinya tanpa kuota. Jadi dengan saat ini Bisa dicas pakai powerbank nggak? apa namanya, pupuk ini langka Pak. Enggak kalau Jadi sulit. Jadi apa? Pupuk ininya langka apa itu? Susah kita cari ya. Jadi pupuk ini nggak tahu ada di mana. Jadi pas kita butuh pupuknya nggak ada. Gitu. Pupuknya nggak ada. Seperti itu ya Pak ya. Seperti ada mafia pupuk ya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Pupuk ini gimana gitu Pak? Itu saja Pak. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, boleh Pak? Satu orang lagi. Oke, baik. Oke, yang di depan. Boleh angkat tangan. lu bener-bener letak saya. Apa mau Oke, baik. Bapak minta yang
Silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tadi yang ditanyain masnya soal tanah yang ini tentang sertifikat. Tapi register itu luas dan saya kebetulan ada di register 4 Sri, Pak. Jangankan untuk bermimpi sertifikat, Pak. Untuk listrik kami mengusahakan sudah 5 tahun. Kami sama sekali sampai sekarang tidak ada kejelasan. Hanya dijanjikan tiang, hanya dijanjikan etalase, dan tidak pernah masuk sama sekali sampai sekarang. Pertanyaan saya, Pak, bisakah Bapak menjanjikan itu ada ketika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia? Yang kedua, masih sebabnya selalu dengan kata tanah register, Pak. Status tanahnya register, kami tidak bisa mendapatkan listrik. Kemudian di tempat saya, Pak, lahan pertaniannya itu sangat banyak, tapi jalannya Pak mitra. Untuk ngeluarin hasil panen itu susah banget, Pak. Sedangkan Bapak di lagunya ada adil dan merata. Bisakah Bapak memberikan itu kepada seluruh rakyat yang ada di sini? Sekian pertanyaan saya, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilu Pujiati, panggilannya Ilu, Pak. Om Santi Om. Baik, terima kasih Mbak Ilu. Oke. Oke, baik, satu lagi perempuan ya. Silakan ibu yang pakai pin yang sudah ini ya, yang baju abu-abu, jilbab abu-abu. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Mohon dibantu Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibantu untuk dikasih jalan. Ya, silakan. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di belakang, mohon kiranya berkenan untuk memberikan jalan. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Wahyuni, saya dari Gedongwani. Izin bertanya Bapak Anies, sekaligus nanti suatu permintaan. Saya adalah seorang petani buah, Pak. Buah sekali ini hasilnya ya lumayan berlimpah. Cuman karena pupuk mahal, saya nggak bisa mengolah dengan baik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Terus saya sekarang beralih ke semi organik, Pak. Cuma semi organik ini kan bikin pupuknya kan ribet, sedangkan penjualannya sama saja dengan yang non organik. Saya mohon kepada Bapak, tolong dibikinkan suatu organisasi petani organik agar hasil panen kami bisa melimpah. Artinya aku pengen sugih, Pak, jadi petani itu sugih. Nah, sebagai presiden nanti saya mohon itu, Pak. Terus kami, Pak, desa kami susah air. Jadi di situ ada khawatir susah air. Saya minta sumur bor. Itu saja, Pak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu tadi Bu namanya? Ibu Wahyuni, luar biasa. Saya jawab Yuni. Berempat ya tadi ya. Pak Ujang, terus Pak Adi, sama Mbak Ilu, sama Bu Wahyuni. Ayo petani pengen sugih. Ayo, kamu kenalan terus ya. Iya, petani itu harusnya makmur. Harusnya. Nah, gini, Bapak Ibu sekalian, pertama yang mengenai tanah ini. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa negara itu harus bersikap adil pada rakyat. Dan kita ini menyaksikan banyak sekali sikap di mana negara itu, kalau bahasa itu lomo sama yang makmur, tapi pelit sama yang miskin. Betul ya? Ya, itu tanah ribuan hektar bisa diberikan pada beberapa orang.
yang pengen punya tanah kecil aja, kan tadi bilang kan tanah register. Itu kan ukuran-ukuran yang dibutuhkan ya secukupnya, bukan? Yang mau secukupnya saja sulit dapatnya. Sementara yang dapat ratusan hektar mudah sekali dapatnya. Dan itu komitmen kita akan mengubah kebijakan itu. Ya? Kita akan cari caranya supaya rakyat yang sudah memang senyatanya berada di tanah itu. Kan tadi Pak Ujang, mana Pak Ujang? Pak Ujang, ceritakan Pak Ujang, Mbak siapa? Ilu, itu kan sudah di sana berapa tahun? 25 tahun, Pak Ujang 50 tahun lebih tadi. Ya kan? Yo. Oke, ya. Si mbahnya lagi. Nih. Siap, pembuka asli Giri Mulyo. Nah, baik. Nah, jadi ini cara pandangnya harus diubah bahwa kekayaan alam termasuk tanah dipakai sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat dan khususnya petani-petani yang senyatanya sudah tinggal di sini. Ini Bapak Ibu bukan hanya dialami di Lampung. Saya mendengar keluhan seperti ini di banyak tempat yang dekat dengan kawasan hutan lindung, yang dekat dengan tanah-tanah yang milik negara. Mereka sering bercocok tanam di situ, tapi selalu ada konflik agraria. Ya, betul ya? Nah, insya Allah ini Pak, kami akan sama-sama bereskan. Dan saya menyatakan ini bukan cerita akan ya. Nah itu saya tugas di Jakarta. Kami ketemu kasus banyak tanah di Jakarta itu disebut statusnya milik negara. Sementara rakyat sudah tinggal di situ puluhan tahun bergenerasi. Ya. Apa yang terjadi? Rumah-rumahnya di sana sudah dipakai dari kakeknya, orang tuanya sampai anaknya. Tapi tidak ada yang punya status atas tanah itu. Pemerintah bilang itu milik pemerintah, tapi nyatanya sudah ditempati warga sejak zaman dulu. Banyak milik BUMN. Lalu saya kumpulkan itu dengan orang-orang milik BUMN. Saya tanya begini, saya gubernur, bukan pemilik aset itu. BUMN kan bukan di bawah gubernur. Jadi saya tanya begini, Bapak-bapak, Ibu, ini tanah milik BUMN. Saya mau tanya, dulu BUMN beli dari siapa? Dan ketika ditanya itu, saya nggak beli dari siapa-siapa. BUMN dapat dari perusahaan Belanda. Dulu milik perusahaan Belanda. Lalu Indonesia merdeka, perusahaan Belandanya jadi BUMN. Nah sekarang saya tanya, perusahaan Belanda dulu dapat dari siapa? Iya, ya ada perusahaan Belanda itu mau beli. Perusahaan Belanda itu datang ngambil tanah, digarisi aja jadi milik dia. Betul tidak? Jadi saya bilang ke mereka, apa gunanya merdeka kalau tanahnya tidak bisa kembali ke rakyat kita? Betul tidak? Nah, itu kasusnya di Jakarta itu. Lalu, tapi kewenangannya tidak di tangan saya tidak punya kewenangan itu. Itu kewenangannya di tangan pemerintah pusat. Jadi kemudian kami cari akal, apa yang kita bisa kerjakan sesuai kewenangan saya. Kewenangan saya kan terbatas. Apa yang kami kerjakan? Lalu kami berikan, ini pertama kali di Indonesia, belum pernah ada sebelumnya, namanya IMB kolektif. Semua rumah di sana kami berikan IMB. Apa yang terjadi? Karena kalau tidak punya IMB, tidak bisa ngurus listrik. Betul kan? Kalau tidak ada IMB, tidak bisa ngurus air. Tidak punya IMB, tidak bisa ngurus izin usaha. Kalau izin usaha nggak ditanya sertifikat tanah, dananya IMB. Jadi kami beri IMB-nya sambil kita bilang ini soal legalnya di luar kewenangan. Biarkan itu dibereskan. Saya diprotes oleh mereka-mereka yang merasa punya tanah itu. Saya bilang gini, sebagai penanggung jawab di kawasan ini, saya tidak mungkin membiarkan rakyat tinggal tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu kebutuhan dasar manusia. Lalu masa nggak bisa dapat listrik, nggak bisa dapat air. Listriknya dari mana? Narik. Apa itu namanya? Kontrol.
zaman segini di ibu kota. Dan ketika itu dilakukan pertama kali ya, kami bilang ini harus diubah. Negara itu jangan melihat rakyatnya itu seperti musuh, seperti orang asing. Ini adalah anak-anak kita yang perlu diayomi. Dan kalau tanah itu dipakai oleh petani tidak hilang, malah tanah itu jadi bermanfaat. Betul tidak? Oh, kita gampang, pemerintah itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa sawit. Apa sulitnya untuk rakyat kecil yang hari ini membutuhkan tanah untuk tani di tempatnya? Jadi Bapak sekalian, ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka akan dipakai. Kewenangan itu akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama di tempat ini. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu tatanan akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap dan tidak perlu lagi nanti hasil pertaniannya diperes untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul nggak? Ya. Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok tanam, ketika sudah mau panen baru didatangi, baru diproses. Wah, itu kasihan besar. Itu zalim namanya. Zalim itu adalah perbuatan yang tidak adil, itu namanya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan ya, Mas Ujang sama ya. Di bonek. Kebarangan bonek, Pak. Kalau bonek dia jangan. Belum lah, Mas, jangan lah, aman. Aku udah ngomong sih tadi. Kasihan kan, tapi bisa nggak Mas jawabannya? Oke, terus yang berikutnya soal pupuk tadi. Jadi Bapak sekalian, saya berkali di mana-mana. Sampai kesimpulan saya masalah pertanian itu ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Pupuk. Nah yang saya terus terang sulit memahami begini. Jumlah lahan pertanian yang jelas tidak nambah, betul kan? Produksinya juga jelas, jumlah petani yang jelas, kenapa jumlah pupuknya tidak jelas? Betul tidak? Nah, kalau kita tidak jelas kan tinggal dipastikan itu cocok, bukan? Jumlahnya. Disinilah menurut saya dari kesimpulan kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya ini bukan hal yang rumit, tapi ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih contohnya, Bapak Ibu, kalau di jalan itu ada aspal yang rusak sedikit, tidak diselesaikan, lama-lama jadi membesar, bertambah. Pertanyaan, bisa nggak itu diaspal lagi? Bisa. Kok tidak dikerjakan? Ya tidak ada kemauan aja untuk mengerjakan. Jadi bukan sulit, tapi tidak ada kemauan. Pupuk ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Insya Allah kemauan itu ada dan insya Allah kita bereskan. Wong kita ini bisa ekspor, kalau tidak salah kemarin ekspor 5.000 ton, kalau tidak salah 5.000 ton pupuk ekspor keluar di saat kita kekurangan pupuk. Jadi sebenarnya produksinya ada, hanya harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau tidak, jalan itu aja pilihannya. Ya. Kemudian Bu Wahyuni tadi soal organik. Wah ini, jangan pengen sugih deh. Saat ini sama sugih dereng. Modal sama hasil tidak sesuai. Nah,
Tapi beliau menarik tuh. Beliau pindah ke tanaman organik dan pasar organik hari ini makin hari makin baik, makin besar. Tapi usulnya bagus tadi, supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Panjeli. Nanti insya Allah kita masukkan ke dalam kita, supaya nanti pasokan atau hasil-hasil pertanian yang organik itu bisa memiliki tata kelola sendiri. Karena memang yang organik ini secara biaya biasanya lebih mahal, proses produksinya juga lebih rumit ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada terjawab. Sekarang ada lagi, mana? Oh, yang HAM, oke, betul-betul. Yang mana? Talang-Sari ya, Talang-Sari ya. Itu satu PR. Jadi kalau penyelesaian HAM itu, menurut saya ada beberapa yang nanti insya Allah bisa kita kerjakan. Satu adalah soal menguak tentang kenyataannya, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi empat itulah yang perlu nanti kita kerjakan sama-sama. Satu, menguak faktanya, betul ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Harus perlu lagi dengan juga menguak faktanya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadi keadilan. Yang keempat soal kompensasi. Oke. Jadi itu. Ini Pak, kami itu sampai ini saya cerita sedikit soal HAM. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. Saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang terkena kekerasan korban pelanggaran HAM. Mereka kemudian harus pindah ke Jakarta dan sulit hidupnya. Kami waktu itu jadi rektor di Asmara Madinah di kampus, kami sediakan program beasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya 1 rupiah pun, nol, gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa meraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal karena kekerasan itu. Nah, kemudian saya bukan jadi pemerintah, saya ngurusnya sekolah. Karena ngurus sekolah, apa yang bisa dikerjakan? Insya Allah nanti kalau jadi pemerintah lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Oke, ya, monggo berikutnya. Ibu moderator, silakan Bu, pilihnya. Boleh. Ini aja, 3 lagi, tapi gini. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya pertanyaan yang panjang. Jadi pertanyaannya yang pendek ya. Mau perempuan atau laki-laki Pak? Oke, baik. Oke, baik. Boleh Ibu yang pakai jilbab itu Bu, silakan Bu maju ke depan. Silakan Ibu, boleh maju ke sini Bu. Lewat sini? Ya, silakan. Oke, baik, silakan Ibu. Udah makan. Tadi udah makan. Bang, ini susah ya, berapa ya? Mau buat kamera. Dipakai aplikasi yang orang tua. Bang, udah dapat gojek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak bisa ditaruh mobil? Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa sekali. Pak Anies Baswedan, calon presiden kami. Saya adalah seorang gitu. pembawa Anies. Mawati. Oh, sama Wati. Jadi
kami melihat waktu Pak Anies memerintah di Jakarta itu kesejahteraan buruh PAUD mengalami peningkatan. Nah, kami berharap apa yang terjadi di Jakarta nanti ketika Pak Anies terpilih, karena kami pasti akan memilih sepakat, itu bisa mensejahterakan seluruh buruh PAUD yang ada di Indonesia, mobil khusus di Lampung, baik itu yang ada di bawah Kemendikbud maupun Kemenang. Karena mungkin Pak Anies sebenarnya sudah tahu bahwa untuk bisa sertifikasi kita long list yang cukup panjang. Sedangkan guru PAUD, terutama guru KB dan guru PPA itu secara undang-undang kan tidak diakui sebagai guru. Dan itu sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Kemarin kita mengalami kegagalan karena tidak diakui sebagai guru. Jadi itu saja Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas nama saya Diah Rinasari. Panggilan kita. Ya. Saya dari Makassar Pusena Pak, dari Kecamatan Gali Jepara. Sengaja Pak kesini mau ketemu Pak Anies. Luar biasa, baik. Terima kasih Ibu, sudah cukup. Boleh ditaruh lagi Bu mikrofonnya. Oke, satu lagi. Silakan Mas yang dari tadi. Sini Mas, silakan Mas. Ya, silakan Mas. Sini Mas, boleh naik, silakan Mas. Naik lewat sini Mas, mohon izin. Lewat sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, salam perubahan Pak Anies. Mudah-mudahan jadi presiden RI. Saya ingin menyampaikan satu, Pak Anies, saya petani, saya dari Seribawa Lampung Timur. Nama saya Puji. Iya. Saya ingin menyampaikan keluh kesah sedikit, keluh kesah dari petani Lampung Timur ini khususnya. Untuk petani alpukat. Di Lampung Timur ini termasuk alpukat itu baik di Indonesia. Tapi untuk pemasarannya belum mencapai besar internasional. Jadi kita minta bimbingan itu dari pemerintah karena kita kesulitan tentang perawatan untuk alpukat ini. Kita butuh bimbingan dari pemerintah termasuk nanti untuk pemasarannya supaya bisa dipasarkan di luar daerah bahkan mungkin di internasional. Itu keinginan petani di Lampung Timur, terutama alpukat, karena semakin banyaknya sekarang ini penanam alpukat dan mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi ini udah banyak yang khawatir. Betul tidak Bapak-bapak? Mereka rata-rata khawatir akan harga jual. Jadi saya sendiri nanam, tapi waduh ini sudah terlalu banyak kata pupuknya. Ini nanti harga udah kayaknya udah sangat jauh karena pemasaran. Ya, halo. Misalnya Pak Anies jadi presiden RI, kami mohon mungkin Menteri Perdagangan bisa merespon itu, merespon di Lampung Timur ini itu memakmurkan petani alpukat di Lampung Timur. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Teman-teman, Mas Puji. Ya, sudah. Ini Bapak sekalian. Pertama, Bu Guru Ita. Mana tadi Bu Guru Ita? Nah, Bu Guru Ita ya, dan sudah ada apa? Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Saya menjawab dari presiden pun. Ya. Jadi Bu Guru Ita. Nah, jadi kita ngikut ini sampai yang tempat ketiga dulu karena lebih kita harus bilang terima kasih kepada ibu-ibu seperti Bu Guru Ita ini yang sudah mendidik anak-anak kita di usia dini. Kita beri tepuk tangan buat Bu Ita. Nah, memang pendidikan usia dini ini sering luput dari perhatian. Bapak Ibu, ini penelitian yang mengatakan pendidikan yang paling menentukan perjalanan hidup orang adalah pendidikan usia dini. Itu yang paling penting.
bahkan pendidikan dari mulai dalam kandungan. Jadi perhatian harus lebih. Nanti insya Allah Bu, kita akan siapkan program supaya yang dikerjakan di Jakarta itu kemudian bisa setahap demi setahap kita laksanakan di tingkat nasional, supaya guru-guru bisa satu mendapatkan statusnya yang baik, kemudian yang kedua mendapatkan remunerasi yang sepadan, ya. Kemudian yang kedua Mas Puji soal alpukat. Saya ini termasuk yang mengkonsumsi alpukat tiap hari, Mas Puji. Kenapa Pak Puji? Saya kalau sarapan pagi pakai alpukat. Dan alpukat itu mungkin sekali datangnya dari Lampung di sini. Iya. Lalu Pak Herman waktu itu ngirimin saya pohon alpukat. Sekarang saya di rumah punya pohon alpukat. Tapi insya Allah tetap beli alpukat juga. Karena nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita. Nah, idenya bagus. Kenapa? Pasar alpukat ini membesar sebetulnya, tapi tata niaganya belum diatur dengan baik. Dengan belum diatur dengan baik, maka produsen tidak tahu sebetulnya pasarnya seberapa besar, dan dengan mudah dimainkan oleh yang berada di tengah itu, oleh pedagang, oleh pedagang. Betul tidak? Nah, insya Allah nanti kita bantu untuk pengaturan tata niaganya, plus soal ekspor supaya bisa masuk ke pasar internasional. Dan di sini kan dikenal, namanya alpukat apa di sini? Cider, alpukat cider yang sangat dikenal itu. Insya Allah nanti itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi kami ide bagus, ini kami belanja ide. Pak Puji kasih ide, Bu Wahyuni kasih ide. Insya Allah nanti ide-ide itu bisa kita pakai sama-sama. Nah, jadi ini juga Bapak Ibu para petani semua yang nanti jadi prinsip ketika ditugaskan bahwa pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya pengetahuan. Betul ya? Yang punya pengetahuan siapa? Iya, kalau urusan pertanian ya masyarakat di antaranya adalah petaninya. Jadi penyusun kebijakan itu harus mendengar apa yang menjadi jalan keluar menurut stakeholdernya petani. Jadi nanti kami ketika menyusun juga insya Allah akan bicara dengan petani, baik itu petani pertanian tradisional maupun yang petani buah-buahan, hortikultura dan lain-lain, ya. Karena kan jenisnya ada banyak sekali. Dan kami malah mengistilahkan ini, Pak. Kami sekarang ingin pertanian dan kelautan itu menjadi satu kesatuan kebijakan. Karena semuanya itu pangan. Istilah yang digunakan sekarang namanya agromaritim. Kenapa agromaritim? Karena tanah dan air yang menghasilkan pangan dari tanah dan menghasilkan pangan dari air. Jadi ada 5: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Itu 5-5-nya satu kesatuan untuk mengurus kebutuhan pangan. Jangan kebijakannya sendiri-sendiri, tapi kebijakannya satu kesatuan. Jadi insyaallah yang kita kerjakan, ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah mendengar banyak dari Bapak Ibu. Cek. Oke, cek. Ya, jadi persoalan pangan adalah prioritas utama yang kita ingin selesaikan. Dalam 100 hari pertama, kita akan membentuk tim khusus untuk mengubah tata niaga, memastikan bahwa kebutuhan pokok dan komoditas-komoditas utama itu terjadi perubahan khususnya pada aspek harga. Dan tadi kita berdialog dengan petani di Lampung Timur. Lampung ini adalah salah satu sentra produksi pertanian kita.
begitu banyak komoditas pertanian dihasilkan dari Lampung. Nah, kita berada di Lampung Timur, dan di Lampung Timur ini kita di Lampung Timur kita berdialog dengan para petani, lalu mereka menyampaikan aspirasi-aspirasi persoalan mendasar. Satu adalah persoalan pupuk yang juga kita temukan di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah tentang menyambungkan ke pasar-pasar untuk hasil produksi mereka. Jadi sebagian dari para petani di Lampung ini produksinya khas, seperti mereka yang menghasilkan alpukat, mereka yang menghasilkan tanaman organik. Ini perlu pengelolaan yang khusus, tata niaga yang baik, supaya produk-produk mereka bisa menjangkau. Kalau alpukat tadi malah menginginkan bisa menjangkau pasar dunia, karena produk-produk mereka memiliki kualitas yang cukup baik. Yang organik juga begitu. Ini adalah pasar yang makin hari makin besar, tapi belum ada pembinaan yang serius. Insya Allah nanti itu akan menjadi bagian dari usaha kita. Jadi pertemuan dengan para petani tadi, kami belanja masalah, mendapatkan ungkapan-ungkapan faktual yang terjadi di lapangan yang insya Allah itu menjadi bahan untuk menyusun kebijakan ke depannya. Ya, itu salah satu solusi kontrak farming atau kontrak pembelian hasil panen. Dengan cara seperti itu maka ada stabilitas harga. Lalu ada satu hal lagi yang di tempat ini muncul, dan ini berulang kali, setiap kali ke Lampung selalu muncul, adalah persoalan agraria. Tanah-tanah yang disebut sebagai milik negara dan sudah dikembangkan, sudah diolah oleh warga setempat selama puluhan tahun. Mereka-mereka ini menginginkan ada kejelasan status supaya bisa berkegiatan dengan tenang. Dan ini yang insya Allah kami akan selesaikan. Kenapa kita perlu menyelesaikan? Jangan sampai pemerintah itu mudah memberikan tanah kepada yang pengusaha-pengusaha besar, ratusan hektar, ribuan hektar, bahkan ada yang ratusan ribu hektar, tapi kepada rakyat kecil yang menggunakan tanahnya senyatanya untuk produksi mereka sendiri, kita justru malah terlihat sangat pelit, sangat rumit. Ya memang petani itu tidak punya nomor teleponnya gubernur, presiden, menteri. Kalau yang raksasa-raksasa itu punya telepon-teleponnya dan bisa minta ketemu kapan saja. Tapi justru ini yang ingin kita ubah. Kita ingin negara ini berpihak kepada mereka yang lemah, menguatkan yang lemah, membesarkan yang kecil, tanpa harus memusuhi yang besar, tanpa harus mengecilkan yang besar. Dan urusan tanah di begitu banyak tempat terasa, termasuk juga di sini di Lampung. Dan itu insya Allah akan jadi salah satu prioritas kita untuk diselesaikan. Ya, jadi kita akan menyusun kebijakan pangan kita sebagai satu kesatuan. Pangan yang diproduksi lewat kegiatan pertanian, agriculture, dan kegiatan aquaculture. Nah, dua ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan istilah agromaritim. Itu ada unsurnya 5. 1 pertanian itu sendiri, yang kedua perkebunan, ketiga peternakan, keempat perikanan, kelima kehutanan. Ini sebagai satu kesatuan. Dengan begitu, maka kebijakan terkait dengan pangan itu tidak kebijakan yang parsial, yang kecil-kecil sendiri, tapi satu kesatuan. Itulah sebabnya konsepnya adalah agromaritim. Ini strategi untuk menekan kelangkaan pupuk dan menghantam pakai pupuk udah ada belum Pak? Ya, sebetulnya memastikan. Secara spesifik udah ada belum Pak seperti apa? Ya, jadi pada intinya adalah produktivitas ditingkatkan, supply ditingkatkan, dan kalau perlu kegiatan domestik diprioritaskan di atas ekspor. Kan kita dalam kondisi kurang pupuk malah kita ekspor pupuk. Padahal kalau itu dipakai dalam negeri akan sangat membantu para
petani kita. Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa rakyat miskin susah mendapatkan lahan, sementara ada pihak-pihak yang bisa mendapatkan ratusan hektar dengan gampang. Apakah itu sindiran untuk apa lain yang Bapak sebutkan di debat capres? Enggak, ini memang kenyataannya di lapangan? Ini faktanya kita menyaksikan mudah sekali bagi yang besar untuk bisa dapat lahan, dipakai untuk macam-macam, apakah kelapa sawit, apakah itu untuk hutan produksi, macam-macam. Tapi kalau yang kecil selalu ribet. Apa sih sulitnya menyelesaikan masalah ini? Yang perlu kan kemauan kok. Tidak ada yang sulit. Ini adalah tanah yang sudah digunakan puluhan tahun. Bahkan kalau sebagian bercerita mereka yang membuka lahan itu, bukan mereka, artinya kakek-kakek mereka yang membuka lahan itu. Inilah yang menurut kami harus jadi perubahan, bahwa negara bersifat penuh kasih sayang sama rakyatnya. Jangan dipandang rakyatnya itu seperti entitas yang berseberangan, yang punya kepentingan berbeda, apalagi seakan-akan mereka pihak asing. Nah, ini tanah rakyat kita sendiri, di tanahnya sendiri puluhan tahun. Apa sulitnya bagi negara untuk membuat mereka punya legalitas? Toh legalitas itu akan mereka pakai untuk apa? Untuk kegiatan bertani, untuk kegiatan nanti produksi pangannya dimakan oleh siapa? Dimakan oleh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut saya perlu ada ideologi yang tegas dari pemimpin. Kalau pemimpin punya ideologi yang tegas, nanti lurus ke bawahnya itu bisa dilaksanakan. Karena ada ideologinya. Itu sebabnya saya katakan, ini prinsipnya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Nah, tinggal dicek nanti. Kebijakan agraria kita sudah begitu belum? Kebijakan perbankan kita sudah begitu belum? Kebijakan untuk pertanian sudah begitu belum? Langsung cocokin aja dengan prinsip itu. Itulah sebabnya kenapa ideologi pemimpin itu penting. Karena ideologi itu menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan.